Oke guys, kali ini saya mau unboxing ya. Ini ada paket saya nih yang baru aja sampai. Ya meskipun agak delay, ya mudah-mudahan paketnya aman ya, sesuai dengan harapan ya. Wah, ini lumayan nih paketnya nih. Untuk pengamanannya ekstra aman ya. Perlindungannya itu super super apa ya? Super ekstra nih, guys. Nah, ini dia udah datang ya. Saya tuh kebetulan ngorder ini ya, ngorder obeng buat iPhone ya. Kebetulan yang punya saya yang lama itu matanya sudah mulai nggak bagus, dan saya ngorder ini nih LCD ya. LCD apa nih? LCD darinya Kaiku ini buat iPhone 14 Pro Max saya. Cuman di sini kok color gamut ya. Saya itu ngordernya yang apa ya? Eh yang tidak ada notif komponen tidak dikenalnya. Tapi ini sebentar ya, saya coba konfirmasi dulu nih ke sellernya, apakah dia nggak salah kirim ini. Karena harganya tuh lumayan guys, lumayan mahal ya, 1 jutaan ya. Oke, ternyata benar ya, dia tuh high color gamut ya, gamut. Nih sekarang saya langsung buka aja nih. Nggak tahu kalian nanti ada yang butuh, nanti kalian cek aja di keranjang ya. Untuk saat ini enak guys, sudah sangat gampang lah ya. Kita itu kalau misalkan mau tanpa notif komponen tidak dikenal ya, kita tinggal beli aja komponen LCD yang memang sudah support itu ya, diagnostik ya. Cuman biasanya yang seperti ini nanti statusnya itu bakal jadi bekas, sama kayak baterai yang Brotherpad ya, yang sudah saya buat kontennya itu. Ada juga yang original nih, pasti harganya jauh lebih mahal ya. Nih untuk packing kita dikasih beberapa perlengkapan ya. Ini kayaknya buat apa ya? Nah ini dia nih untuk LCD-nya. Ini saya coba buka ya. Mudah-mudahan aman guys. Cuma ini saya nggak tahu ya apakah dia support 120 Hz atau enggak ya. Tapi mudah-mudahan support lah ya. Untuk referensi itu sebenarnya banyak guys, untuk produk bukan apa ya, bisa dibilang yang tanpa notif itu sebenarnya mereknya banyak, bukan ini aja. Tapi ya saya coba iseng nih order yang darinya Kaiku, dan ini bakal saya pasang di iPhone 14 Pro Max ya, yang saya rakit gitu loh guys. Ini saya coba pasang dulu ininya, LCD-nya. Mudah-mudahan hidup ya. Nah, hidup guys. Tuh, kalian bisa lihat nih. iPhone 14 Pro Max-nya hidup ya. Nanti kita cek nih untuk bagian bezel, apakah bezelnya ini bagus atau enggak. Nah, ternyata hidup ya. Nah, bezelnya ini guys, kalau saya lihat ya, dia tuh nggak apa ya, nggak setipis yang original. Tapi menurut saya ini udah oke. Karena kalau saya lihat nih dari hasil ketajaman gambarnya ini sudah sangat bagus ya.
Ini yang kelihatan tuh di bagian bawah ya. Dagunya ini agak lebih tebal nih. Kita tes sentuhnya dulu nih. Apakah aman? Aman ya. Oke, aman. Kemudian True Tone otomatis aktif ya, ini tanpa kopi lagi. Kemudian untuk keterangan komponennya, kita cek nih apakah muncul. Nah, ini muncul ya. Nih komponennya itu kita ini dulu guys, kita setting dulu. Nah, cara settingnya gampang, tinggal diklik aja dan pastikan dia terkonek ke internet ya. Pembaruan perangkat lunak. Oke, kita bentar perbaruan dulu ya. Oke, ini saya coba perbarui dulu ya untuk LCD-nya. Nanti kalau udah selesai saya lanjutin lagi, guys. Oke, guys, sekarang kita lanjut lagi nih. Ini sudah saya coba flash ya. Saya juga bingung ya, ini kenapa kok bisa dia minta proses update iOS. Biasanya sih nggak perlu, guys. Nah, sekarang kita ini ya, kita tes nih. Kita setting dulu. Jadi dia ada baterai dan layar ya. Nanti kita akan lihat nih. Mudah-mudahan dia bisa hilang. Dan ini pastikan dia terkonek ke internet ya. Kalau nggak konek ya nggak bisa, guys. Nah, sekarang lanjut di step ini ya. Ini sih gampang sebenarnya, kalian tinggal di next kan aja. Nah, seperti ini dia minta connect ke internet. Ini saya buka aja ya, biar lebih jelas nih kalian bisa lihat. Oke, lanjut. Kalau untuk baterai itu harusnya nanti komponennya hilang ya, karena kan saya pakai yang Brotherpad yang HCSD. Kalau kalian pengen tampilannya jadi genuine ya udah kalian ambil yang HCSD tapi yang genuine-nya. Untuk harga itu lebih mahal ya. Kalau saya ini ambil yang HCSD biasa, nanti otomatis dia akan statusnya bekas. Oke, kita tunggu dulu. Ini prosesnya gak terlalu lama ya nih, kalian bisa lihat. Perbaikan, selesaikan perbaikan, ketuk untuk lanjutkan. Tampilan asli-asli ya. Simpel sih, nggak perlu ini lagi ya, nggak perlu pindah chip. Tapi kalau misalkan kalian mau pindah chip itu juga lebih bagus ya. Arti notifnya itu memang benar-benar clean. Oke, kita tunggu dulu.
Oke, ini udah selesai, otomatis akan merestart ya. Nah, ini udah selesai. Kita coba cek di bagian umum, kemudian mengenain. Nah, di sini dia akan tetap terbaca riwayat komponen dan servis ya. Ini tetap muncul. Nah, cuma di sini, nah kalian bisa lihat baterai itu statusnya bekas dan layar statusnya bekas ya. Tuh, nih tanggal perbaikannya udah muncul juga. Tapi kalau misalkan kalian pindah chip, dia akan otomatis hilang semua ya, nggak ada status-statusnya ini guys. Dan ini pun juga nggak akan muncul ya. Kita cek ya bagian baterai. Nah, ini baterai, kalian bisa lihat nih 100% ya, dan komponen tidak dikenalnya pun juga tidak muncul. Nah, cakep kan? Nah, buat kalian yang minat nih, kalian bisa cek aja di keranjang. Itu ada beberapa referensi yang mungkin bisa kalian pakai ya. Nah, cuma ini sayangnya kayak nggak ini ya, 120 Hz nya kayaknya nggak aktif nih guys. Oke, tapi nggak tahu ya. Ya kayak ini sih, ini apa ya, kok jadi kayak 60 Hz gitu ya. Kalau sebelum dikonfigurasi tadi, ini saya tes dia agak lebih smooth ya, mirip di 120, cuman ini kok malah kayak apa ya, kayak 60 Hz ya. Tapi ya oke lah, untuk next time saya akan coba spill lagi nih setelah pemakaian ya, untuk LCD yang tanpa pindah chip nih. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you dan bye bye.